Kemudian memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan surat Al-Mulk secara berjamaah. Nah, ibu-ibu yang lain silahkan nanti mengikuti juga pembacaan surat Al-Mulk. Namun agar suara tidak terdengar bertabrakan di room Zoom ini, maka akan dipimpin oleh Ibu Makiatul Madaniyah. Beliau merupakan peraih juara 1 Musabaqah Hifdzil Quran 10 juz pada MTQ Mahasiswa Nasional ke-15 tahun 2015 di Universitas Indonesia Jakarta, peraih juara Harapan 1 Musabaqah Fahmil Quran pada MTQ Mahasiswa Regional Jawa Timur tahun 2016 di Universitas Trunojoyo Madura, juara 2 Musabaqah Hifdzil Quran 20 juz pada MTQ Mahasiswa Nasional ke-16 tahun 2017 di UM dan UB, kemudian juara 2 Musabaqah Tafsir Al-Quran golongan bahasa Inggris pada MTQ Provinsi Jawa Timur tahun 2017 di Pasuruan, juara Harapan 2 Musabaqah Tafsir Al-Quran golongan bahasa Inggris pada MTQ tingkat nasional tahun 2018 di Medan, Sumatera Utara, kemudian yang keenam juara 1 Musabaqah Tafsir Quran golongan bahasa Inggris pada MTQ Provinsi Jawa Timur tahun 2019 di Tuban, dan yang terakhir juara 2 Musabaqah Tafsir Quran golongan bahasa Inggris pada MTQ Provinsi Jawa Timur tahun 2021 di Pamekasan. Beliau juga dari ibu dari 2 orang putri. Kepada beliau yang terhormat Ibu Makiatul Madaniyah, saya persilahkan untuk memimpin pembacaan surat Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu semua, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Mulk dengan bacaan tartil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين
الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Ustadzah Makiah. Masya Allah, sungguh lantunan yang sangat indah ya Ustadzah. Nah, sambil menunggu kehadiran dari Ustadzah Nabila, insya Allah kita akan menimba ilmu dari Ustadzah Makiah. Mungkin dari ibu-ibu atau calon ibu, ada yang ingin bertanya terkait pengalaman dari Ustadzah Makiah, saya persilahkan. Bagi para ibu ataupun calon ibu yang ingin bertanya, silahkan menekan icon raise hand. Ini kan ada ininya. Boleh bunyikan. Baik, bagi ibu-ibu yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar, di kolom chat. Nah, kita akan berbincang-bincang terlebih dahulu dengan Ustadzah Makiah. Nah, di sini sudah ada yang bertanya, Ustadzah Makiah. Pertanyaan pertama dari Ibu Evi Fajarianti. Monggo, mungkin Ustadzah Makiah bisa menjawab langsung. Pertanyaan yang dari Ibu Evi mengenai tips murojaah ya? Nggih, benar. Nggih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini akan berusaha saya jawab sesuai dengan pengalaman saya pribadi dan juga anjuran dari guru-guru saya. Untuk tips murojaah, yang pertama saya selalu mengedepankan bacaan tartil. Jadi membacanya tidak pernah cepat. Karena apa? Dari tartil ini kita bisa banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, kita bisa mengingat-ingat letak ayatnya, kemudian lanjutan-lanjutan ayatnya sekaligus menghayati. Yang kedua, kita bisa yaqta'ul huruf ala haqqihi. Jadi huruf-hurufnya terbaca sesuai dengan hak-haknya huruf, begitu. Untuk murojaah saya tidak terlalu banyak, Bunda, dalam satu hari.
Saya sehari hanya murojaah 3 juz saja, tidak boleh kurang, lebih tidak apa-apa. Akan tetapi yang saya kedepankan pasti adalah membacanya dengan tartil. Karena dengan tartil itu kelekatan bacaan, kelekatan hafalan akan semakin kita dapat. Karena kita sambil menghayati ketika murojaah hafalan. Dan prinsipnya murojaah itu harus lebih banyak daripada ziyadah. Murojaah harus lebih banyak daripada ziyadah. Karena apa? Karena menghafal itu mudah, yang lebih sulit itu adalah menjaganya. Makanya murojaah intensitasnya harus lebih banyak daripada ziyadah. Itu saja. Selain itu, untuk hafalan yang sudah pernah dihafal, itu harus disimakkan kepada teman. Untuk apa? Agar kita bisa mengetahui kesalahan-kesalahan yang ada dalam bacaan kita. Nah, dalam IMA ini kan sudah ada simaan. Nah, itu sangat bermanfaat sekali. Karena apa? Kita akan mengetahui bacaan-bacaan kita benar atau salah, terus hafalan kita benar atau salah. Kadang dari awal proses menghafal itu ada banyak kesalahan yang tidak kita sadari. Dari simaan itu akan banyak manfaatnya. Cukup dari saya. Baik, terima kasih Ustazah Makiah. Kemudian ada pertanyaan kedua dari Ibu Umi. Assalamualaikum Ustazah Makiah, lagunya Masya Allah bagus sekali. Ikut Syekh siapa ya Ustazah? Syukron. Monggo Ustazah Makiah bisa menjawab. Sebenarnya ini lagunya tidak sama persis dengan syekh-syekh yang biasanya kita dengar di murotal kaset itu, kan tapi saya mengikuti murotalnya Syekh Mahmud Al-Khusairi. Jadi itu yang biasanya dipakai oleh teman-teman MTQ, teman-teman MHQ, karena nadanya itu mudah sekali, sangat dasar, dan memang melatih tartil bacaan. Makanya panjenengan bisa cari di YouTube Syekh Mahmud Al-Khusairi. Tapi lagu yang saya bawakan tidak sama persis. Cuman ini adalah lagu yang biasa dipakai oleh teman-teman MHQ di MTQ. Oh, yes. Baik, terima kasih Ustazah Makiah. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya ini Ustazah Makiah. Mau tanya bagaimana kita belajar irama membaca Al-Quran dan irama apa yang paling mudah dan gampang serta gampang diikuti. Mungkin Ustazah Makiah juga bisa berbagi pengalaman awal, bagaimana awal perjalanan bergelut di bidang MTQ, Ustazah. Monggo. Oke, yang pertama, untuk nada itu sebenarnya tidak terlalu penting ya. Yang paling penting adalah bacaan kita harus benar dulu. Nah, kalau misalnya kita kesulitan untuk mengikuti lagu, kan lagu macam-macam, ada nahawan, ada ros, dan lain sebagainya. Nah, kalau saya lebih mudah untuk bisa mengikuti nada lagu ros, untuk bisa dibaca tartil. Nah, tipsnya biar kita mudah untuk bernada kalau ngaji bagaimana? Sering-sering mendengar. Jadi ada murotal-murotal itu di kaset-kaset, atau panjenengan bisa buka YouTube, atau di playlist musik itu kan banyak. Nah, sering-sering mendengar, insya Allah nanti akan melekat di telinga kita, sehingga kita mengucapkan lafaz ayat-ayat Al-Quran itu nanti tidak terasa langsung mengikuti nada atau lagu yang biasanya kita dengar. Kalau saya awalnya seperti itu, karena saya pribadi sangat kesulitan untuk langsung mengikuti nada ini begitu. Jadi sering-sering mendengar sehingga nanti tidak terasa kita bisa mengikuti. Kemudian untuk proses menghafal awalnya, saya proses menghafal dulu waktu kelas 1 aliyah, kelas 1 man, dan itu pertama saya hanya boleh ziyadah hafalan setengah halaman. Satu halaman itu hanya boleh menambah setengah. Kemudian karena melihat lancar dan tidaknya,
sudah dinilai lancar, kemudian dinaikkan untuk menambah 1 halaman. Jadi intinya apa? Menghafal atau ziyadah itu tidak perlu banyak. Tidak perlu banyak, yang penting panjenengan dalam 1 ayat itu harus bersih dulu. 1 ayat bersih, kemudian pindah ke ayat selanjutnya. Jika 1 ayat saja masih ada yang salah, itu jangan sampai pindah ke ayat selanjutnya. Karena apa? Ini akan menjadi penyakit. 1 ayat pertama tidak lancar, kemudian langsung menambah ayat kedua. Nah, ini akan menjadikan kita semakin bingung, semakin banyak kesalahan, dan kita benar-benar tidak mungkin dalam 1 halaman itu. Begitu juga untuk mau pindah halaman, 1 halaman tersebut harus bersih dulu. Kalau belum bersih, jangan sampai pindah dulu. Begitu. Jadi memang harus benar-benar bersih hafalannya dulu, baru boleh ziyadah ayat per ayat. Gitu. Saya menghafalnya dalam proses 2,5 tahun. Kelas 3 aliyah sudah selesai. Karena sebenarnya saya tidak punya tingkat kecerdasan yang tinggi, Bunda. Tapi karena pacuan dari Ibu Nyai di pondok saya, pokoknya kelas 12 harus selesai. Mau tidak mau harus selesai. Jadi memang setiap harinya fokus menghafal Al-Quran, disambi dengan sekolah MAN, sama sekolah dinia, kursus, dan lain sebagainya. Nah, dengan waktu yang sangat padat ini, saya malah bersyukur, sehingga saya bisa memanage waktu dengan ya sebaik mungkin, karena semakin banyak waktu kita layah-layah itu akan semakin menyusahkan bagi kita untuk menghafal. Jadi ya prosesnya ada ziyadah, ada murojaah. Dalam sehari pokoknya tidak boleh sampai tidak ada murojaah. Itu saja. Perlu keistiqomahan dalam menambah hafalan dan juga murojaah. Kalau murojaahnya tidak istiqomah, jangan sampai ziyadahnya yang terus istiqomah. Malah ini yang akan bikin pikiran kita kacau, karena hafalan sudah banyak tapi tidak ada yang terbaca. Banyak saat ini program-program 1 tahun hafal. Nah itu kebanyakan 1 tahun hanya pernah menghafal saja, tapi hafalannya belum bisa dipertanggungjawabkan. Tapi insya Allah kalau di IMA ini kan ada proses murojaah, ada proses ziyadah begitu. Jadi bunda-bunda sekalian bisa memegang hafalannya secara mungkin. Sampun? Oke, baik. Terima kasih Ustadzah Makiah. Kemudian bagi ibu-ibu ataupun calon ibu yang ingin bertanya, mungkin bisa menggunakan fitur raise hand. Monggo kepada ibu-ibu yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand agar dapat menyampaikan pertanyaannya secara langsung kepada Ustadzah Makiah. Assalamualaikum. Salam. Mohon maaf, Ustadzah, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ke chat ya? Benar, Ustadzah. Nggih. Pripun? Dari mana ini? Dari Apa Ustadzah? Perkenalkan saya Kurota Ayun dari Toli-Toli Sulawesi Tengah. Izin bertanya Ustadzah. Jadi awal motivasinya Ustadzah Makiah ini untuk ikut musabaqah itu apa saja Ustadzah? Kemudian pertama kali ikut musabaqah berarti ke usia berapa Ustadzah? Sampai Masya Allah banyak banget prestasinya. Sudah gitu aja Ustadzah pertanyaannya. Terima kasih. baik. Motivasi saya untuk ikut musabaqah ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah menjaga hafalan Al-Quran. Ya, mungkin semboyan yang saya pakai itu adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi MTQ musabaqah itu adalah wasilah, bukan tujuan. Tujuannya apa? Yaitu taqarrub ilallah dengan cara melancarkan hafalan, terus beristiqomah membaca hafalan Al-Quran.
Jadi tidak sampai menjadikan musabakoh ini adalah sebuah tujuan, bukan. Jadi wasilah. Motivasi yang kedua, dari wasilah ini bagaimana prosesnya? Sebelum ikut musabakoh, hafalan saya masih biasa-biasa saja. Artinya tidak hafal ini halaman berapa. Terus ini ada di juz 1 di halaman 3 pojok sendiri atau tengah atau bawah. Sebelum mengikuti musabakoh saya belum sampai pada tahap itu. Jadi dengan adanya musabakoh itu kan terus berlatih sebelum berlomba. Nah, caranya bagaimana? Itu saling memberikan pertanyaan. Ada pertanyaan dari ustadz atau kiai, bahkan sampai teman-teman, itu saling memberikan pertanyaan. Pertanyaannya apa? Melanjutkan ayat. Jadi membaca satu wakof, kemudian dilanjutkan. Nah, kalau kita membacanya dari awal surat, itu kan mudah sekali. Kita tahu posisinya di mana. Ayat berapa, di juz apa, kan begitu, surat apa. Tapi kalau kita dites, dikasih pertanyaan melanjutkan ayat, kita masih berpikir, ini di juz berapa, ini di ayat berapa, kemudian di surat apa, posisinya di atas, kanan, kiri, atau tengah, kan begitu. Nah, dari situ, dari proses musabakoh ini, yang membuat saya menjadi lebih baik daripada sebelumnya, membuat hafalannya lebih baik dari sebelumnya, karena kita bisa mengingat posisi dan letak-letak ayatnya. Dan selain itu kita bisa mengetahui perbedaan di ayat-ayat mutasyabihat, karena di Al-Quran kan banyak sekali ayat-ayat yang sama. Nah, itu bagaimana kita membedakannya? Salah satunya yaitu sering-sering memberikan pertanyaan, tes-tes, melanjutkan ayat. Nah, itu kita akan semakin paham apa perbedaan dari ayat ini dan ayat yang lainnya, kemudian kesamaannya di mana. Gitu. Baik, Ustadzah. Kemudian pertama kali mengikuti musabakoh itu usia berapa, Ustadzah? Pertama kali ikut musabakoh itu di usia MA, tetapi saya ikut bukan di cabang MHQ, bukan cabang Hifdzul Quran, tetapi dulu cabang MFQ, Musabakoh Fahmil Quran, itu CCQ, kemudian di cabang MSQ, Musabakoh Syarhil Quran, baru ketika masuk dunia perkuliahan semester 2. Semester 2 itu baru mengikuti cabang MHQ, langsung ikut 10 juz. Dan kebetulan itu yang di UI itu, 10 juz di MTQ mahasiswa tingkat nasional. Nah, setelah itu lanjut di 20 juz, kemudian langsung lanjut di tafsir. Masya Allah. Terima kasih jawabannya Ustadzah, sangat memotivasi. Mohon doanya Ustadzah, semoga kami yang ikut Zoom ini bisa menghafal Al-Quran dengan baik seperti Ustadzah. Ini sama-sama mendoakan, saya juga masih belajar. Nah, kemudian Ustadzah Makiyah, ini ada yang angkat tangan lagi dari Ibu Lailatul Badriyah. Monggo Ibu Lailatul Badriyah bisa menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam, Masya Allah ya, saya mendengarnya Masya Allah. Yang saya mau tanyakan itu, gimana cara bagi waktu nih Ustadzah? Karena target Ustadzah kan per hari murojaah itu 3 juz per hari ya. Iya. Nah, gimana cara membagi waktunya dengan kesibukan yang dilakukan oleh Ustadzah sehari-hari? Ya, mungkin itu aja Ustadzah. Ya, terima kasih. Baik, akan saya jawab. Ketika untuk murojaah jangan menunggu ada waktu luang, tapi luangkanlah waktu untuk murojaah. Karena ketika kita mau menunggu waktu luang saja, maka tidak akan pernah ada yang namanya murojaah. Jadi dari 3 juz ini, sebenarnya ini untuk ukuran hafidho yang sudah selesai itu masih tergolong sedikit ya. Biasanya teman-teman saya itu rata-rata 5-6 dalam sehari, tetapi bacaannya tidak tartil, bacaannya cepat. Nah, bagaimana saya mengatur waktunya ini? Saya
tidak memegang prinsip tidak akan melakukan pekerjaan yang lain sebelum murojaah selesai. Dan bisa murojaah itu disambi dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Misalnya sambil nyetrika itu kita baca murojaah. Sambil nyapu, atau sambil ngomong baby, atau sambil motoran ibu bisa kita sambi untuk murojaah. Karena dengan berbagai macam kesibukan, kita itu sangat sulit jika menunggu waktu luang. Jadi usahakan ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah, masak dan lain sebagainya, kita sambi dengan murojaah. Tidak perlu murojaah itu langsung, misalnya 3 juz, 1 juz langsung satu dudukan, itu akan membuat kita bosan ya, sehingga dari kebosanan itu kita akan kesulitan untuk mencapai konsentrasi, sehingga ketika murojaah tidak konsentrasi, maka hafalan kita gelambiar. Jadi memang tidak berkualitas hafalan atau murojaah kita. Jadi sambil motoran, disambi barangkali mau ke arah yang 1 kilo, kita bisa murojaah 1 lembar, sambil masak kita bisa murojaah 1 lembar, dicicil-cicil begitu. Jadi kalau misalnya langsung 2 juz, 1 juz, ini akan sangat kesulitan bagi kita yang sudah berumah tangga. Dan selain itu bisa kita lakukan murojaah itu di bacaan sholat. Ketika misalnya sholatnya berjamaah, kita mengikuti imam, bisa dipakai di waktu duha atau di waktu tahajud. Kita sempatkan untuk membaca hafalan kita di dalam sholat, karena itu memang langsung disimak oleh Allah. Karena apa? Ketika di sholat itu kita konsentrasinya lebih tinggi, karena sedang tidak diganggu oleh siapapun. Gitu. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Hafan Ustazah, bertanya, gimana cara numbuhin semangat lagi kalau misalnya kita lagi putus asa karena kayak di lingkungan keluarga kita tuh belum ada yang menghafal gitu loh Ustazah. Kan kayak lebih berat gitu rasanya. Terima kasih Ustazah. Baik, ini hampir sama dengan saya ya. Dulu saya waktu menghafal itu sama sekali tidak diizinkan oleh orang tua, tidak diizinkan oleh keluarga. Dan dalam keluarga saya tidak ada satupun yang menghafal Al-Quran. Tetapi saya menghafal itu waktu itu memang diminta oleh ibunya saya di pondok. Beliau yang motivasi saya. Jadi memang saya minta izin, tidak diizinkan. Alasannya karena takut tidak bisa membagi waktu dan lain sebagainya dengan kesibukan yang ada di pondok begitu. Hampir tidak ada yang tahu selama proses menghafal, tidak ada yang tahu di keluarga saya karena memang tidak diizinkan. Baru keluarga saya tahu itu ketika saya sudah selesai menghafal. Nah, itu sebenarnya tantangan yang terbesar buat saya. Saya pegangannya begini prinsipnya. Nanti kalau saya bisa hafal selesai 30 juz, tidak mungkin mereka atau keluarga saya itu marah. Bahkan mereka akan mungkin bangga dengan diri saya dan saya bisa menolong orang tua nanti insya Allah di hari kiamat begitu. Jadi motivasinya kita memberikan surprise saja. Sebenarnya motivasi terbesar itu bukan dari orang-orang sekeliling kita, tapi dari diri kita sendiri. Mampukah kita untuk bisa menyelesaikan hafalan ini, melalui proses-proses hafalan ini, begitu. Sampun? Ustazah.
Baik, untuk sesi pertanyaan, ini untuk pertanyaan terakhir, saya persilahkan kepada Ibu Ana untuk mengajukan pertanyaannya kepada Ustazah Makiah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf sebelumnya Ustazah mau bertanya, kalau boleh di-share begitu ya, kegiatan Ustazah dari bangun tidur gitu, nggak usah terperinci juga nggak apa-apa. Maksudnya dari bangun tidur, bangun jam berapa gitu. Di tengah kesibukannya, Masya Allah masih bisa murojaah, masih bisa mempertahankan hafalan, masih bisa menghafal begitu. Sebagai ibu juga itu sampai tidur lagi itu bagaimana Ustazah begitu. Mudah-mudahan jadi motivasi juga gitu. Terima kasih Ustazah. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya rasa kami ini semuanya sama, kesibukan sebagai ibu rumah tangga. Kalau saya pribadi dari tahajudul santri, kemudian itu ada nyimak hafalannya Mbak santri, nyimak hafalan Mbak santri, kemudian setelah itu ya duhaan, kemudian pagi mong si baby karena saya shift ngajarnya malam. Kebetulan menyesuaikan dengan suami saya yang kerjanya pagi. Jadi biar sama-sama imbang. Kemudian di jam-jam antara jam 7 sampai di jam siang itu saya melakukan apa yang harus saya lakukan sebagai ibu rumah tangga, ngomong anak, kemudian masak dan lain sebagainya. Dan di waktu-waktu itu saya sempatkan untuk murojaah berapapun yang saya dapat, berapapun itu. Kalau lagi longgar, biasanya 2 juz bisa selesai dengan tartil sambil masak atau sambil nyetrika dan lain sebagainya. Sambil ngomong anak, ngawasin anak begitu duduk sambil dibaca Al-Qur'annya. Kemudian setelah itu zuhur ya jamaah, kemudian murojaah setelah sholat itu saya pergunakan untuk murojaah berapapun yang saya dapat, tapi paling tidak saya murojaah 1/4 hafalan. 1/4 itu berarti 2,5 lembar di halaman. Nah sampai di waktu maghrib, setelah maghrib itu nyimak mbak-mbak lagi sampai di waktu isya. Kemudian habis isya nyimak mbak-mbak lagi, setelah nyimak mbak-mbak saya yang disimak. Jadi ada kegiatan menyimak dan disimak. Menyimak dan disimak, selain saya disimak 1/4 dengan mbak-mbak bacaan tartil, ada proses tes-tesan hafalan. Jadi setelah disimak itu saya diberikan pertanyaan oleh mbak-mbak santri, pertanyaan untuk melanjutkan ayat-ayatnya. Jadi dengan seperti itu insya Allah hafalan akan lebih melekat. Jadi ini yang kondisi sedang tidak ada tugas-tugas kuliah, nggih. Kalau sedang ada tugas kuliah, nggih berarti begadang. Jadi memang penghafal Al-Qur'an itu memang harus berbeda dengan yang lain. Artinya apa? Waktu-waktunya itu waktu-waktu untuk istirahatnya harus lebih sedikit daripada yang lain. Artinya digunakan untuk murojaah, ziyadah dan lain sebagainya. Jika memang ada tugas-tugas kuliah, dikerjakan di waktu-waktu yang senggang yang sekiranya bisa dipakai untuk mengerjakan tugas. Terima kasih Ustazah. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Ustazah Makiah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini Ustazah Nabila sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Ustazah Makiah, terima kasih banyak atas ilmu yang sudah diberikan kepada kami semuanya. Mudah-mudahan doakan Ustazah Makiah, kami semua bisa mengikuti kelancaran dari hafalan dari Ustazah. Amin. Amin. Baiklah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, memasuki acara yang selanjutnya, yaitu acara inti. Acara inti yaitu kajian terkait keutamaan ibu menghafal Al-Quran.
Nah, sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri. Nama Ustadzah Nabilah